Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan tentang rancangan evaluasi pelaksanaan pelatihan. Langsung saja, materi yang pertama yakni tentang tujuan dan manfaat evaluasi pelaksanaan pelatihan. Dalam setiap kegiatan evaluasi, langkah pertama yang harus diperhatikan adalah tujuan evaluasi, agar dapat merencanakan dan melakukan evaluasi dengan bijak dan tepat. Tujuan evaluasi yang pertama yakni untuk menunjukkan bagaimana suatu pelatihan berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi. Tujuan yang kedua, untuk menentukan apakah program pelatihan dapat berlanjut atau tidak. Dan tujuan yang terakhir, untuk mendapatkan informasi perbaikan program di pelatihan di masa mendatang. Adapun manfaat dari evaluasi dalam pelaksanaan pelatihan yang pertama, yakni memberikan masukan untuk perencanaan program, kemudian memberikan masukan untuk kelanjutan, perluasan, dan penghentian program, dan memberi masukan untuk memodifikasi program, dan beberapa manfaat yang lainnya. Yang selanjutnya yakni objek evaluasi pelaksanaan pelatihan. Objek yang pertama yakni pencapaian tujuan dan ketepatan tujuan. Dalam evaluasi hendaknya dilakukan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan ketepatan tujuan. Kemudian objek yang kedua yakni isi atau materi pelatihan. Dalam evaluasi akhir hendaknya dilakukan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan isi atau materi yang dibahas selama pelatihan berlangsung. Objek yang ketiga yakni narasumber atau fasilitator pelatihan. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah pengumpulan informasi tentang narasumber atau fasilitator yang membantu proses terjadinya kegiatan pembelajaran. Hal yang perlu dievaluasi antara lain meliputi penguasaan dan kemampuan menggunakan metode partisipatif, kemudian penguasaan dan pemahaman terhadap materi pelatihan, kemudian kemampuan melakukan komunikasi dan interaksi dengan peserta secara efektif, kemudian kerjasama tim narasumber atau fasilitator, dan kemampuan penggunaan media dan saran pelatihan secara efektif. Kemudian, objek yang keempat yakni peserta pelatihan. Pengumpulan informasi tentang peserta juga perlu dilakukan dalam evaluasi akhir untuk mengetahui tingkat partisipasi peserta, kerjasama peserta dengan peserta yang lain, dan kerjasama dengan fasilitator. Objek evaluasi pelatihan yang kelima yakni metodologi pelatihan atau efektivitas pelatihan. Evaluasi pelatihan juga perlu mengumpulkan informasi tentang penggunaan dan pemanfaatan metode dan efektivitasnya, seperti apakah metode yang dipergunakan mampu mendorong keterlibatan peserta, dan apakah metode yang dipergunakan cocok dengan tujuan yang diharapkan, serta apakah metode yang dipergunakan sudah sesuai dengan sifat dan isi dari materi pelatihan. Yang terakhir, objek evaluasi pelatihan yang keenam, yakni penyelenggara atau panitia pelatihan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai instrumen evaluasi pelaksanaan pelatihan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, instrumen adalah alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, seperti alat yang dipakai oleh pekerja teknik, alat-alat kedokteran, optik, dan kimia, dan lain-lain. Jadi, instrumen dalam evaluasi pelaksanaan pelatihan ialah suatu alat yang dipakai untuk mengerjakan hasil evaluasi pelaksanaan pelatihan diperlihatkan. Yang pertama ada observasi. Observasi atau sering disebut dengan pengamatan ini dilakukan untuk melengkapi suatu informasi pelaksanaan pelatihan. Kemudian yang kedua ada anecdotal record (AR), catatan pelatih hasil pengamatan perilaku peserta yang dianggap penting untuk dipertimbangkan, melengkapi hasil evaluasi dengan instrumen yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada rating scale atau sering disebut dengan RS. Berbeda dengan AR, ini tidak terstruktur. RS dapat memberikan prosedur yang sistematis dalam mencatat dan melaporkan hasil evaluasi. Hasil observasi yang terstruktur dan ada tingkatan yang dipilih.
Dan yang terakhir, checklist. Checklist ini hampir sama dengan RS, perbedaannya adalah macam pilihan yang diberikan untuk dipertimbangkan. Pada RS ada tingkatan yang harus dipilih, sedangkan pada checklist yang dipilih hanya ya atau tidak, sesuai dengan karakteristik yang disebutkan dalam pilihan tersebut. Yang selanjutnya, langkah-langkah evaluasi program pelatihan. Dalam mengadakan evaluasi terhadap program pelatihan, secara sistematis pada umumnya menempuh 4 langkah, yaitu yang pertama, menyusun desain evaluasi. Langkah pertama dalam evaluasi adalah menyusun rencana evaluasi yang menghasilkan desain evaluasi. Pada langkah ini, evaluator mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi, mulai menentukan tujuan evaluasi, model yang akan digunakan, informasi yang akan dicari, serta metode pengumpulan dan analisis data. Yang kedua, mengembangkan instrumen pengumpulan data. Setelah metode pengumpulan data ditentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan bentuk instrumen yang akan digunakan serta kepada siapa instrumen tersebut ditunjukkan. Kemudian setelah itu perlu dikembangkan butir-butir dalam instrumen. Berbagai pertimbangan mengenai beberapa banyak informasi yang akan dikumpulkan, instrumen dikembangkan sendiri, mengadopsi ataupun menggunakan instrumen buku dari instrumen yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga, mengumpulkan data, analisis, dan judgement. Langkah ketiga merupakan tahapan pelaksanaan dari apa yang telah dirancang pada langkah pertama dan kedua. Pada langkah ketiga ini, evaluator terjun ke lapangan untuk mengimplementasikan desain yang telah dibuat. Mulai dari mengumpulkan dan menganalisis data, menginterpretasikan dan menyajikan dalam bentuk yang mudah untuk dipahami dan komunikatif. Yang terakhir, menyusun laporan hasil evaluasi. Menyusun laporan merupakan langkah terakhir kegiatan evaluasi program pelatihan. Laporan disusun sesuai dengan kesepakatan kontrak yang ditandatangani. Misalnya dalam kontrak disepakati bahwa laporan dibuat 2 jenis laporan dengan sasaran atau penerima laporan yang berbeda. Dapat disepakati pula bahwa penyampaian laporan secara tertulis dan ada kesempatan presentasi. Langkah terakhir ini erat kaitannya dengan tujuan diadakan evaluasi. Oleh karena itu, gaya dan format penyampaian laporan harus disesuaikan dengan penerima laporan. Kemudian penjelasan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang model-model evaluasi dalam pelaksanaan pelatihan. Evaluasi pada hakikatnya perlu dilakukan secara bertahap dan menyeluruh untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam menilai kualitas suatu program. Sebagai seorang evaluator, perlu menggunakan model evaluasi program yang dapat membantu evaluator dalam melakukan penilaian terhadap kualitas program pelatihan. Ada beberapa evaluasi program yang dapat digunakan oleh evaluator untuk melakukan penilaian tahap kualitas pelaksanaan suatu program pelatihan. Adapun beberapa model pelatihan yang dapat digunakan diantaranya, yang pertama ada evaluasi model CHIP, kemudian yang kedua ada evaluasi model Brinkerhoff, yang ketiga evaluasi model Kirkpatrick, yang keempat evaluasi model Stahl. Langsung saja penjelasannya. Yang pertama, evaluasi model CHIP ini merupakan evaluasi yang dikembangkan oleh Stuflabin. Model ini menyajikan petunjuk untuk menilai suatu program dari aspek konteks, input, proses, dan produk. Model CHIP dikembangkan pada tahun 1960 untuk membantu pelaksanaan evaluasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas sekolah. Evaluasi ini merupakan kumpulan gambar dan hasil dari penilaian yang
terkait dengan konteks, masukan, dan proses yang ditafsirkan, dinilai, dan dimaknai dengan jujur. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan sejauh mana evaluasi memenuhi kebutuhan program yang sebenarnya. Umpan balik mengenai pencapaian penting baik selama siklus kegiatan hingga pada kesimpulan. Evaluasi program harus menilai tujuan dan hasil yang diinginkan, baik hasil negatif maupun positif. Kemudian, yang kedua, evaluasi model Brinkerhoff. Evaluasi ini mengemukakan 3 golongan evaluasi yang disusun berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama, seperti evaluator-evaluator lain, namun dalam komposisi dan versi mereka sendiri. Di antaranya itu, yang pertama, Fiscal versus Argument Evaluation Design. Yang kedua, Formative versus Summative Evaluation. Kemudian yang ketiga, Design Experimental and Design Quasi Experimental versus Natural Inquiry. Kemudian penjelasan yang ketiga tentang evaluasi model Kirkpatrick. Evaluasi model ini merupakan model evaluasi pelatihan yang dikembangkan pertama kali oleh Donald L. Kirkpatrick pada tahun 1959 dengan menggunakan 4 level dalam mengkategorikan hasil-hasil pelatihan. 4 level tersebut terdiri dari level reaksi, kemudian pembelajaran, perilaku, dan hasil. Model evaluasi Kirkpatrick yang sering disebut juga dengan in-service training dirancang untuk mengevaluasi program-program pendidikan, pelatihan, atau diklat. Tujuan utamanya yaitu untuk mengevaluasi outcome atau dampak dari pendidikan atau latihan. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi model STAR. Model ini dikembangkan oleh Robert E. Stack dari University Illinois. Menurut Wharton and Sanders, Stack menekankan adanya 2 dasar kegiatan dalam evaluasi, yaitu description and judgment, dan membedakan ada 3 tahap, yaitu konteks, proses, dan outcome. Itu tadi penjelasan tentang model-model evaluasi dalam pelaksanaan pelatihan. Nah, baiklah, itu tadi yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.